Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustadzah kelas 5B dan 5C. Semoga kalian di rumah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-an, hari ini kita akan belajar tauhid. Nah, masih bab yang ketiga, yaitu tentang mengenal beberapa hak dan kewajiban. Tapi pada kesempatan kali ini Ustadzah akan menjelaskan hak sesama muslim dan hak di jalan. Nah, sebelum Ustadzah mulai, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pada kesempatan kali ini, Ustadzah akan menjelaskan hak dan kewajiban sebagai hamba Allah, yaitu tentang hak sesama muslim dan hak di jalan. Nah, tujuannya agar kalian memahami perilaku hak sesama muslim dan hak di jalan dengan baik dan benar ya. Ustadzah akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu hak sesama muslim. Hak sesama muslim ialah sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, hakul muslimi alal muslim sittun, idza lakitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka faajibhu, wa idza tansohaka fansahhu, wa idza atasa fahamidallahu fahashimmithu, wa idza marido fa'idhu, wa idza mata fatba'hu. Ya, yang artinya hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6 perkara. Ya. Bahwasanya dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6 perkara, yaitu yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, yang artinya jika engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Jadi ketika kita bertemu sesama muslim maka disunahkan untuk mengucapkan salam. Ya. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, yang artinya jika ia mengundangmu maka datanglah. Jadi ketika saudara kita sesama muslim mengundang kita dengan hal kebaikan, maka kita disunahkan untuk datang. Yang ketiga, wa idastang sohaka fangsohhu, yang artinya jika ia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah. Jadi ketika ada saudara muslim kita meminta nasihat kepada kita, maka disunahkan kita untuk menasihatinya. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallahu fashammithu, yang artinya jika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka sautilah dengan ucapan yarhamukallah, yang artinya semoga Allah merahmatimu. Baik, Ustadzah lanjut ya. Ketika ada teman kita yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita sahutilah dengan ucapan yarhamukallah ketika teman kita itu laki-laki. Dan ketika teman kita yang bersin itu perempuan, maka kita mengucapkan yarhamukillah. Artinya sama, semoga Allah merahmatimu. Yang kelima, wa idza marido fa'idhu, yang artinya jika ia sakit maka jenguklah. Jadi kita disunahkan ketika ada saudara kita sesama muslim yang sakit, maka kita hendaklah menjenguknya. Dan yang terakhir, wa idza mata fatba'hu, yang artinya jika ia meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya sampai ke kuburan atau ke liang lahat. Ya.
Selanjutnya, ya tadi hak sesama muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Selanjutnya ada hak di jalan. Nah, ada hak di jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, hendaklah kalian tidak duduk-duduk di pinggir jalan. Lalu para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami tidak dapat menghindarinya. Kami biasa bercakap-cakap di sana. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian tidak mau meninggalkan kebiasaan itu, maka berilah jalan haknya. Lalu kemudian para sahabat heran dan bertanya, apakah hak jalan itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Adul basori wa kaful adha wa raddus salami wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Ya, hak di jalan. Yang pertama, haknya apa saja? Yaitu yang pertama, menahan pandangan. Jadi menahan pandangan dari yang haram. Yang kedua ada mencegah gangguan, yaitu kita tidak mengganggu orang lain yang sedang jalan, ya. Iya, yang ketiga yaitu menjawab salam. Ya. Yang keempat ada memerintahkan orang untuk berbuat kebaikan. Jadi memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan. Dan yang kelima yaitu mencegah orang dari kemungkaran. Mencegah seseorang dari kemungkaran. Itulah hak di jalan. Itulah hak di jalan menurut hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya. Jadi yang pertama, kita harus menahan pandangan dari hal-hal yang haram. Yang kedua, mencegah gangguan atau tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, menjawab salam. Yang keempat, memerintahkan orang untuk berbuat kebaikan. Dan yang kelima, mencegah orang dari kemungkaran. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ustadzah sampaikan. Nah, tadi Ustadzah menyebutkan apa saja hak sesama muslim, yaitu yang pertama, iya, jika kita bertemu, maka ucapkanlah salam. Yang kedua, jika ia mengundangmu, maka datanglah kita. Yang ketiga, jika ia meminta nasihat, maka kita disunahkan untuk menasihatinya. Yang keempat, jika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka sahutilah dengan ucapan yarhamukallah atau yarhamukillah. Yang kelima, jika ia sakit, maka jenguklah. Dan yang keenam, jika ia meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya sampai ke kuburan. Nah, selanjutnya hak di jalan tadi apa saja? Yang pertama, menahan pandangan. Yang kedua, mencegah gangguan, tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, menjawab salam. Yang keempat, memerintahkan orang untuk berbuat kebaikan. Dan yang kelima, mencegah orang dari kemungkaran. Baik, itulah yang dapat Ustadzah sampaikan. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari Ustadzah. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.